Tahukah kamu apa itu hewan vertebrata dan avertebrata? Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Media, belajar mudah di mana saja. Saya Sunan Hanafi, dan pada video kali ini, saya akan menemani kalian belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Di seluruh penjuru dunia, begitu banyak jenis hewan yang dapat ditemukan. Ada hewan yang mirip satu sama lain, tetapi ada juga yang berbeda dari yang lain. Kesamaan dan ketidaksamaan ini dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan. Kriteria mendasar dalam pengelompokan hewan dilihat dari adanya tulang belakang atau tidak. Untuk lebih memahami tentang hewan vertebrata dan avertebrata, berikut ini adalah ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki sistem peredaran darah tertutup, memiliki otak yang dilindungi oleh tengkorak, menggunakan paru-paru atau insang sebagai alat pernapasannya, memiliki sistem saraf yang kompleks dan letaknya beragam, dan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ikan, amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, kemudian reptil, burung, dan mamalia. Contoh hewan vertebrata yaitu ikan hiu, ikan lele, katak, salamander, penyu, ular, sapi, ayam, burung, kelelawar, dan sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Sebagian tidak memiliki sistem peredaran darah. Umumnya memiliki otak yang tidak dilindungi tengkorak. Memiliki alat pernapasan yang sederhana dan susunan syaraf tubuhnya sederhana. Jenis hewan avertebrata ini sangat beragam, yaitu hewan berpori, hewan berongga, keluarga cacing, hewan bertubuh lunak, hewan berkulit duri, dan hewan berbuku-buku. Contoh hewan avertebrata adalah ubur-ubur, cacing, lintah, kerang, gurita, siput, bintang laut, teripang, serangga, kalajengking, kaki seribu, dan sebagainya. Berdasarkan ciri-ciri yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa hewan vertebrata dan avertebrata memiliki banyak perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah cara geraknya. Organ gerak vertebrata berbeda dengan organ gerak hewan avertebrata, sehingga cara gerak mereka pun berbeda. Berikut ini adalah beberapa contoh perbedaan organ gerak hewan. Yang pertama, burung. Burung termasuk jenis hewan vertebrata, organ geraknya berupa kaki dan sayap, cara bergeraknya berjalan dan terbang. Hewan yang kedua adalah lipan. Lipan ini termasuk jenis hewan avertebrata. Organ geraknya berupa sepasang kaki di setiap segmen tubuhnya. Cara geraknya yaitu dengan berjalan. Contoh hewan yang ketiga adalah siput. Siput termasuk jenis hewan avertebrata. Organ geraknya adalah bagian perut yang berfungsi sebagai kaki. Cara geraknya berjalan. Dan contoh yang terakhir adalah kucing. Kucing ini termasuk hewan vertebrata. Organ geraknya berupa kaki, dan cara geraknya adalah berjalan, berlari, dan meloncat. Anak-anak, masih ingatkah kalian cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Ya, tepat sekali. Secara sederhana, cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf adalah yang pertama, baca paragraf dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Dan yang ketiga, rumuskan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam berbagai corak sesuai dengan isi dan tujuan pembuatannya. Terdapat beberapa corak gambar ilustrasi, yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, realis. Realis adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan objek gambar sebenarnya. Tujuannya adalah sebagai gambaran tentang keadaan suatu objek yang sesungguhnya. Contohnya adalah gambar berikut ini. Yang kedua, karikatur. Karikatur adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat dengan melebih-lebihkan.
Tujuan pembuatan gambar ini adalah sebagai kritikan atau sindiran terhadap seseorang atau suatu masalah. Contohnya adalah gambar seperti ini. Yang ketiga, kartun. Kartun adalah corak gambar ilustrasi yang berisi humor. Tujuan pembuatannya adalah sebagai hiburan. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Dan yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat untuk mengubah bentuk objek yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Tujuan pembuatan gambar dekoratif adalah sebagai hiasan. Biasanya digunakan di dalam rumah. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi di video ini, agar kalian lebih memahami, mari kita simpulkan bersama apa yang baru saja kita pelajari. Yang pertama, secara umum, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Yang kedua, perbedaan tersebut menyebabkan cara gerak hewan-hewan tersebut juga berbeda. Yang ketiga, cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf adalah baca paragraf tersebut dengan cermat. Kemudian, temukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Terakhir, rumuskan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Kesimpulan yang keempat adalah corak gambar ilustrasi terdiri dari realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Nah, anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang bisa kalian akses melalui link di deskripsi. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selalu kenakan masker saat keluar rumah, olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.